perkenalkan nama saya Catherine Jayanti dengan NIM 19233048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan pajak yang terdiri dari yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, tentang pertemuan dengan wajib pajak. Ketiga, peninjauan dokumen. Keempat, penolakan pemeriksaan. Kelima, pengujian oleh pemeriksa pajak. Yang keenam, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Dan yang terakhir tentang pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam rangka memberitahukan pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib pajak, pemeriksa wajib pajak memberitahukan kepada wajib pajak mengenai akan dilakukannya pemeriksaan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang kedua, mengenai mengirimkan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Dalam hal surat pemberitahuan kepada pemeriksaan, lapangan disampaikan secara langsung dan wajib pajak tidak berada di tempat, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada wakil atau kuasa dari wajib pajak. Yang kedua, pihak yang dianggap dapat mewakili wajib pajak yang terdiri dari pegawai dari wajib pajak yang menurut pemeriksa pajak dapat mewakili wajib pajak dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan. Yang kedua, tentang anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak menurut pemeriksaan pajak dapat mewakili wajib pajak dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi. Adapun surat untuk panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor disampaikan melalui fasilitas atau faksimili pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya. Dengan bukti pengiriman formatnya tentang satu, surat pemberitaan pemeriksaan tercantum pada lampiran 1. Yang kedua, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor tercantum pada lampiran yang kedua. Kedua, mengenai pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksaan wajib pajak melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban pajak dalam setelah pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan. Yang keempat, mengenai buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak. Dalam hal pemeriksaan, dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan pertemuan yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Dalam hal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung. Yang kedua, setelah pemeriksa pajak menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dalam hal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan melalui faksimili dan pos atau jasa pengiriman lainnya. Ketiga, meninjau dokumen. Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, pemeriksa pajak memerlukan data dan informasi yang terdapat dalam buku, catatan, ataupun dokumen milik wajib pajak. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak dari wajib pajak disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan rencana pemeriksaan. Terkait dengan peninjauan buku, catatan, dan dokumen milik wajib pajak, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai hal pemeriksaan yang dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, buku, catatan, dan atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, serta keterangan lain yang diperlukan atau diperoleh atau ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak dipinjam pada saat itu juga. Yang kedua, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, maka daftar buku, catatan, atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lainnya yang diperlukan oleh pemeriksa pajak harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang ketiga, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, maka buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dipinjam pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan. Yang keempat, tentang penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
menyatakan menolak untuk dilakukannya pemeriksaan termasuk penolakan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan wajib pajak. Wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang dapat atau mampu mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya. Yang kedua, pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkannya pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya mengenai pengujian oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa oleh pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE 65-PJ-2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Metode pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data informasi dan keterangan lain yang terdiri atas metode langsung dan tidak langsung. Pertama, metode langsung. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dapat melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan, termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Yang kedua, metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan, termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui surat pendekatan penghitungan tertentu. Metode tidak langsung meliputi transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan bank, penghitungan rasio, satuan atau volume, pertambahan kekayaan bersih, dan perhitungan biaya hidup. Selanjutnya, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak selalu melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. SPHP ini adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Wajib pajak memberikan tanggapan tertulis atau SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk yang pertama, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. Yang kedua, surat tangguhan adalah dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagai atau seluruh pemeriksaan. Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak, dan dalam hal wajib pajak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan tanggapan, wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis untuk jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir. Dan yang terakhir tentang pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan ini merupakan pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan penetapan secara jabatan, maka buku, catatan, atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak hanya terbatas pada perhitungan peredaran, usaha atau penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan secara jabatan, dan atau kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan. Hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada wajib pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Undangan dapat disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimili. Undangan harus disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak
diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari wajib pajak atau berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 PMK nomor 17 PMK 03 2013 dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.